سبحان الله بؤرة وأسيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وحازم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون الحمد لله الذي حرم الصيام أيام الأعياد ضيافة لعباده الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي جعل الجنة للمتقين وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله الداعي إلى صراط المستقيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المؤمنون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون واتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sungguh ia musuh yang nyata bagimu. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Hadirin jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Ramadan alhamdulillah telah kita tuntaskan. Puasa, tarawih, witir, iktikaf, tadarus, bayar zakat fitrah, bayar zakat harta telah kita tunaikan. Ramadan ini layaknya seperti ujian akhir sekolah. Ada yang lulus ranking 1, ada yang lulus ranking kedua, dan juga ada yang lulus ranking ketiga. Ada juga yang sekedar lulus, tapi tidak sedikit juga yang tidak lulus. Dan di antara ciri-ciri orang yang lulus adalah mereka yang hadir di tengah-tengah lapangan yang mulia ini. Kita sambut Idul Fitri dengan penuh kegembiraan. Mudah-mudahan kita semuanya tergolong ke dalam hambanya yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Suatu ketika Rasulullah SAW pada satu Syawal seperti hari ini, beliau naik ke atas mimbar ingin menyampaikan khutbah Idul Fitri. Ketika naik ke atas mimbar, beliau melangkahkan kaki pertama, menaiki tangga pertama. Kemudian beliau mengucapkan amin. Selanjutnya ketika beliau melangkahkan kaki kedua, naik ke atas tangga yang kedua, kemudian kembali Rasulullah SAW mengucapkan amin. Dan selanjutnya ketika Rasulullah melangkahkan kaki ketiga, menaiki tangga yang ketiga, Rasulullah kembali mengucapkan amin. Setelah selesai khutbah, kemudian para sahabat menghampiri Rasulullah dan bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kami tadi mendengar engkau mengucapkan amin sebanyak 3 kali dan tidak biasanya seperti itu." Kemudian Nabi menjelaskan bahwa tadi datang malaikat Jibril kepadaku, kemudian ia berbisik. Jibril berdoa kepada Allah berkaitan dengan ibadah Ramadan kita. Jibril berdoa, saya mengaminkan. Bayangkan wahai saudaraku, malaikat Jibril, penghulunya para malaikat, semulia-mulianya para malaikat, berdoa kepada Allah, kemudian diaminkan oleh Nabi Muhammad Rasulullah SAW, penghulunya Nabi dan Rasul, semulia-mulianya Nabi. Maka doa itu pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Apa doanya? Apa doa malaikat Jibril yang diaminkan sebanyak 3 kali oleh Rasulullah? Doa pertama, ya Allah, janganlah engkau terima amal ibadah Ramadannya anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Saudaraku, biarpun puasamu baik, tahajudmu setiap malam, tadarusmu 5 kali khatam Quran, tapi kau teteskan air mata orang tuamu, kau sakiti hati orang tuamu, demi Allah, puasamu tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagi saudaraku yang hari ini orang tuanya masih hidup, bersyukurlah kita kepada Allah. Muliakan orang tua kita, berikan harta terbaikmu. Jangan kau pernah hitung-hitung hartamu untuk orang tuamu, karena kita bisa sampai di titik ini itu berkat jasa dan pengorbanan orang tua kita. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, ya Rasulullah, ada orang yang baik agamanya, bagus ibadahnya, tapi dia meneteskan air mata orang tuanya, dia mengecewakan orang tuanya. Apa kata Nabi? Jangankan anak itu masuk surga, baunya surga dia tidak dapat menciumnya. Bersyukur kita yang masih hidup orang tuanya, meskipun mereka saat ini sedang sakit, meskipun mungkin setiap minggu kita mengantarkannya untuk berobat, kita mengantarkannya untuk cuci darah. Ketahuilah, karena ketulusan yang kita lakukan untuk merawat orang tua kita, maka Allah akan tersenyum kepada kita. Dan tidak semua anak diberikan kesempatan untuk merawat orang tuanya. Umar bin Khattab pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya tahu tidak mungkin dapat melihat wajahnya Allah di dunia ini. Ya Rasulullah, saya tahu tidak mungkin saya bisa melihat Allah di muka bumi ini. Tapi ya Rasulullah, saya ingin tahu bagaimana supaya Allah tersenyum kepadaku. Maka Nabiullah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, berbuatlah baik kepada ibu dan bapakmu, buatlah mereka tersenyum, maka Allah akan tersenyum kepadamu. Adik-adik para remaja, selesai sholat Idul Fitri ini, datanglah kepada orang tuamu, ciumlah kakinya, jangan lepas tangannya sampai ia mengatakan, saya maafkan kamu anakku. Dan kemuliaan orang tua itu luar biasa. Terkadang kita belum meminta maaf, kita belum menjabat tangannya, kita belum menyampaikan niat baik kita, tetapi apa yang dikatakan orang tua kita, nak, tidak ada dosamu nak, tidak ada salahmu nak, meskipun ada dosamu, aku sudah memaafkannya lahir dan batin. Saudaraku, banyak orang dalam perantauan seperti kita yang ada di desa Trimanunggal ini ingin mencium tangan ibu bapaknya, tapi ibu bapaknya ada di seberang pulau nan jauh di sana, ada di Pulau Jawa, dan dia tidak bisa pulang kampung karena keuangan yang terbatas. Maka saudaraku, yang orang tuanya ada di tempat ini, kembalilah kepada mereka setelah selesai sholat Idul Fitri ini, buat mereka bahagia, buat mereka tersenyum. Maka mudah-mudahan Allah tersenyum kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali jangan kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Quran Surat Al-Iqra ayat ke-23 dan ke-24. Ayat ini kemudian diterjemahkan oleh para ulama. Kalau kalian ingin bangun masjid, boleh transfer duitnya dan tidak mengurangi pahalanya. Kalau kalian ingin menyumbang fakir miskin, boleh kalian kirim lewat orang lain. Tapi jika kalian ingin berbuat baik kepada orang tua, jangan kau titipkan lewat orang lain, tetapi tanganmu dan tangannya bertemu, sampaikan secara langsung. Begitu cara ayat ini memuliakan orang tua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saya dulu nakal, saya dulu sering mengecewakan orang tua saya. Sekarang saya sudah bertaubat, sekarang saya sudah hijrah, tetapi orang tua saya sudah meninggal.
orang tua saya sudah di alam kubur, bagaimana saya berbakti kepada mereka? Maka agama mengajarkan bagi mereka yang sudah wafat orang tuanya, yang pertama, doakan orang tua kita. Doakan bagaimana? Tidak harus ustadz yang mendoakan orang tua kita, tidak harus pak imam yang mendoakan orang tua kita. Lebih baik kita yang langsung mendoakannya. Selesai sholat Idul Fitri nanti, bagi yang ingin mendoakan orang tuanya, mari menghadap kiblat dan doakan orang tua kita. Karena doa terbaik untuk orang tua adalah doa yang keluar dari bibir-bibir anaknya. Apa doanya? Tidak harus dalam bahasa Arab, sesuai dengan bahasa yang kita pahami. Ya Allah, ampunilah dosa orang tua kami, terimalah seluruh amal ibadahnya, lipat gandakan seluruh kebaikannya, lapangkan alam kuburnya, jadikan kuburnya menjadi taman di antara taman-taman surga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang kedua, cara berbuat baik kepada orang tua yang sudah meninggal. Setelah kita doakan, maka yang kedua adalah sedekah atas nama orang tua. Saya ingin kuburan orang tua saya terang, saya ingin kuburan orang tua saya dingin, maka sedekahlah membelikan lampu di masjid-masjid atas nama orang tua. Sedekahkanlah membeli kipas, membeli AC di masjid-masjid atas nama orang tua. Maka sedekah itu akan sampai kepada orang tua kita yang berada di alam kubur. Ibu bapak yang sudah ada uang di kantongnya, niatkan pulang nanti untuk berbagi supaya orang tua kita terang alam kuburnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Cara yang ketiga, cara berbuat baik kepada orang tua yang sudah meninggal adalah mengunjungi karib kerabatnya. Masih ada paman kita, masih ada pakde kita, datangi mereka. Jangan mereka yang mendatangi kita, kita yang mendatangi paman dan pakde kita. Begitu Nabi mengajarkan kita. Paman kita miskin, pakde kita tidak berpendidikan, jangan lihat itu semua. Tapi agama mengajarkan anak yang mendatangi saudara bapak atau saudara ibunya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Doa yang kedua yang dipanjatkan oleh malaikat Jibril dan diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, janganlah Engkau terima amal ibadah Ramadannya muslim yang tidak mau memaafkan sesama muslim. Saudaraku, terkadang pilpres, terkadang pilgub membuat kita saling berpecah belah, saling pecah persaudaraan. Itu merupakan sesuatu hal yang salah dan keliru. Orang sudah menjadi presiden, orang sudah menjadi gubernur, kita bertetangga masih bermusuhan. Sesungguhnya apa yang kita dapatkan? Boleh kita berbeda pilihan, boleh kita berbeda partai, boleh kita berbeda capres, silahkan, tapi kita jangan bercerai-berai. Maka saudaraku orang-orang Islam, saudaraku ibu bapak yang hadir di tempat yang mulia ini, kalau ada yang kemarin bermusuhan gara-gara tanah, kalau ada yang bermusuhan kemarin gara-gara warisan, kalau ada kemarin bermusuhan gara-gara pilpres, selesai sholat Idul Fitri ini, datangi mereka, jabat tangannya, salawat kepada Rasulullah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina wa maulana Muhammad, dan sampaikan kepada mereka, maafkan saya wahai saudaraku, saya khilaf, saya keliru, mohon maaf lahir dan batin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang ketiga yang didoakan oleh malaikat Jibril dan diaminkan oleh Rasulullah adalah, ya Allah, janganlah Engkau terima amal ibadah Ramadannya istri yang durhaka kepada suaminya. Kenapa Nabi menekankan istri yang durhaka kepada suaminya? Karena kita ini suami, menanggung tanggung jawab dunia sampaikan dengan akhirat. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, laki-laki ini menanggung dosa ibu sampaikan dengan akhirat. Biarpun suaminya imam, biarpun suaminya penghafal Quran, biarpun suaminya seorang mubaligh, tapi istrinya tidak mau menutup aurat, istrinya tidak mau melaksanakan puasa Ramadan, istrinya tidak mau melaksanakan sholat, nanti Allah di akhirat akan mencari mana ini suaminya.
kenapa ini istrinya begini, maka suaminya akan diseret. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Maka ibu-ibu, selesai sholat Idul Fitri ini, jangan dulu pergi ke rumah tetangga, jangan dulu pergi ke rumah suami orang, jangan dulu pergi keluar rumah, tapi datangilah suami dan saling meminta maaf. Bapak-bapak juga, marilah menjadi suami yang baik, agar istri kita juga menjadi baik. Selalu kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sidang jamaah salat Idul Fitri yang saya muliakan, pada akhirnya mari kita pelihara amal ibadah kita selama bulan suci Ramadan. Kalau kita terlibat anak yang durhaka kepada orang tua, kalau kita terlibat memutus silaturahim kepada sesama saudara, kalau kita terlibat istri yang durhaka kepada suami, wala tai'asu mir rahillah, maka janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Mari kita mohon ampun kepada Allah dan bermaaf-maafan kepada sesama manusia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد واجعلنا من خياره وأمته ومن أهل شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر، 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 الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بعرة وأسيلا لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي وكفى وأصلي وسلم على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا عبده ورسوله. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم، واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم، فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آله سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والسدائد والمحانة ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك، فاصك اللهم رابطاتها وأدم مدها واحدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يهفو واسر صدورها بفيض الإيمان بك وأجمل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك ومثال الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم